Kalau biasanya bulan Februari kita bahas soal love ya. Dikenal dengan bulan kasih, bicara soal love, soal cinta. Tapi di gereja kita akan membahas satu bentuk kasih yang tadi saya katakan. Tidak ada seorang pun yang lolos dari bentuk kasih yang ini. Dan bulan Februari ini kita akan membahas sebuah tema besar yaitu family atau keluarga. Kita akan membahas tema soal keluarga. Keluarga adalah tempat yang paling membentuk kehidupan kita. Bukan gereja, bukan pekerjaan, bukan teman-teman, bukan lingkungan. Tapi keluarga adalah tempat, adalah lembaga yang paling membentuk siapa kita. Baik secara emosional, baik secara finansial, baik secara mental, secara spiritual, pola pikir kita, kehidupan sosial kita. Bagaimana cara kita memandang sesuatu. Benar apa benar kalau saya bilang itu pertama kalinya dan paling kuat dipengaruhi dari keluarga. Amin. Dan bahkan gini, bahkan cara pandang kita terhadap keluarga. Ketika tadi saya menyebut kata keluarga, ketika tadi saya menyebut kata family, cara pandang kita yang muncul dalam benak saudara semua masing-masing yang tuing, yang muncul semua itu dibentuk dari pengalamanmu tentang keluarga. Bagaimana kamu memandang keluarga ketika mendengar keluarga? Ada orang yang di pikirannya, males. Ada orang yang di pikirannya, indah ya. Ada orang yang di pikirannya, kasar. Tempat yang gak aman. Tapi ada orang yang di pikirannya kayak family trip. Ada orang di pikirannya liburan keluarga. Oh, kumpul, seru, ketawa-ketawa. Semua bagaimana kita memikirkan tentang keluarga dibentuk dari keluarga itu sendiri. Dan mungkin saya tahu ini topik sebulan ini mungkin topik yang gak nyaman buat sebagian orang. Yang uncomfortable gitu, yang kayak aduh, setiap denger tuh jengah, kayaknya hati tuh kayak ada something di hatimu yang kayaknya entah pengen meledak, entah pengen nangis, entah pengen marah, whatever it is. Saya tahu topik ini memang gak enak, memang mungkin gak nyaman, uncomfortable. Tapi yang saya lihat gak begitu banyak gereja yang secara spesifik untuk membahas tentang keluarga. Yang masuk lebih dalam mengenai topik keluarga. Percayalah saudara, kalau konsep ini, kalau kita sama-sama belajar, kita mau sama-sama belajar di hari ini 1 bulan ke depan, saya terlalu yakin, saya percaya it will change your life. Dan topik ini saudara sekalian, mungkin ada anak-anak muda yang belum berkeluarga mikir nih, gak relate lah. Keluarga ini mau buat pernikahan suami istri. No, karena yang tadi saya katakan tidak ada seorang pun yang luput dari keluarga. Di sini gak ada yang lahir dari batu kan? Yang keluarganya batu, kerikil, semen, pasir. Kita semua punya keluarga. Apapun bentuknya, bagaimanapun kondisinya. Tapi kita semua punya keluarga. Mau tua, muda, mau udah nikah, mau belum, mau anak-anak. Kita semua adalah bagian dalam keluarga. Kalau saya tadi katakan sebut keluarga. Atau atribut-atribut. Kalau saya sebut kata mama. Muncul di kepalamu. Pengalaman-pengalamanmu. Bagaimana gambaranmu tentang sosok seorang ibu. Kalau saya sebut papa. Mungkin ada yang mukanya udah mulai asem. Mungkin ada yang air matanya udah di sini nih. Kalau saya sebut tante. Mungkin di kepalamu si bawel. Kalau saya sebut om. Wah, yang paling sering ngasih duit tuh. Kalau saya sebut kakak. Saya sebut abang. Kita semua punya atribut masing-masing, memunculkan emosi yang beragam dari masing-masing kita semua. Nah, hari ini kita semua punya keluarga yang beda, latar belakang kita beda-beda. Mungkin ada saudara yang dibesarkan dari keluarga yang 100% pure blood, darah murni, keluarga Batak Tulen asli. Ya kan, yang didikannya, adat Bataknya tuh sangat diterapkan dalam keluarga. Mungkin ada yang keluarga campuran, kayak keluarga saya. Mama saya orang Batak, papa saya Chinese India. 2 budaya yang berbeda. Ini bentar lagi Sincia, kita udah mulai mempersiapkan mau makan di mana. Terus adalah 8 tahun belakang ini adalah Sincia yang tidak menyenangkan buat saya karena kita mulai nyiapin angpau. Dulu kita penerima, sekarang kita yang ngasih. Kita mungkin ada di antara saudara yang keluarganya mungkin latar belakang agamanya macam-macam. Mungkin papa mau beda agama. Mungkin ada yang dibesarkan hanya oleh seorang single mother. Mungkin ada yang mohon maaf, mungkin ada yang papa saya udah cerai 3 kali. Mama saya istri yang ketiga. Macam-macam, kita semua beda-beda. Saya nggak bisa menyamaratakan mengenai keluarga karena pengalaman kita terhadap keluarga semua beda-beda. Tapi ada 2 hal yang menyatukan kita semua. Ada 2 hal yang menjadi baseline yang menyatukan kita semua tentang keluarga. Yang pertama, we didn't get to pick our family. Yang pertama, kita nggak bisa pilih keluarga kita. Kalau dulu waktu saya baru melahirkan, saya suka ini nih, terhanyut, melankolis. Ketika lihat kutipan yang tulisannya ini, ada foto ibu sama bayinya,
Terus ibunya ngomong, terima kasih telah memilihku menjadi ibumu, ya kan? Kita kan kalau baru melahirkan kan emosi kan naik turun ya. Kita ngerasa kayak, manis banget ya. Tapi semakin saya pelajari, itu gak biblical saudara. Itu gak alkitabiah. Karena gak pernah dikatakan di Alkitab, jiwa bayi, roh bayi memilih ibunya. Kalau kayak gitu, kayak saya gak milih keluarga saya saudara. Saya milih lahir dari keluarga kerajaan Inggris kalau saya bisa pilih. Kita gak bisa milih keluarga kita. Konsep yang tadi saya katakan bayi memilih keluarganya itu adalah konsep dari ajaran agama lain yang percaya oleh reinkarnasi. Konsepnya dari sana yang kemudian diserap lewat budaya populer dan lain-lain menjadi nilai lah, menjadi satu hal yang sepertinya common. Padahal itu bukan ajaran kekristenan. Gini loh, Tuhan gak tanya pendapat kita waktu kita mau dilahirin. Waktu kita mau, Tuhan gak tanya pendapat kita. Oke, Tuhan gak bikin pitching kepada kita. Sini nih Amanda, sini. Nanti kamu akan dinamai Amanda ya sama keluargamu ya. Oke, tapi gini. Aku mau pitching dulu sama kamu. Aku punya 2 proposal sama kamu Amanda. Aku kasih kamu yang pertama, keluarga A. Keluar layarnya di LED surga gitu kan. Keluar, terus bilang gini. Ini nanti papa kamu adalah seorang pengacara terkenal di Indonesia. Yang kedua, mama kamu itu seorang dokter bedah saraf terbaik di Indonesia. Nanti rumah kamu di daerah Menteng, dalam. Beda nih, cuman satu kata beda nih. Menteng, pulau, itu juga beda tuh. Rumah kamu di daerah Menteng, kakek nenek kamu adalah seorang sepasang pendiri perusahaan konglomerasi di Indonesia. Kamu nggak akan pernah ngerasain namanya kesusahan ekonomi. Kamu akan sekolah nanti di Singapura, S2-nya kemudian di luar negeri, S3-nya di luar angkasa, selanjutnya di luar nalar. Enggak, saya nggak ditanyain kayak gitu. Atau misalnya yang pertama, oke ini proposal yang pertama, kemudian pitching, keluarga yang B. Keluarga yang B, gini ya, keluarga yang B kayaknya nanti tuh papa kamu cerai 3 kali, mama kamu sakit keras, terus nggak ada duit lagi. Terus habis itu susah, habis itu papanya rada-rada abusive, tukang mabuk, tukang mukulin. Kira-kira kamu mau yang mana? Kita nggak ada yang ditanyain mau pilih keluarga yang mana. We didn't get to pick our family. Makanya bayi waktu lahir nangis. Karena kayak, kenapa ya? Makanya bayi waktu lahir nangis. Gini loh, jangan saudara semua, mau apapun usiamu, latar belakang usiamu, mungkin anak-anak muda kali, yang belakangan ini kita puji Tuhan kita terbuka dengan mental health, mental issue, tapi lama-lama kita jadi terlena dengan hal ini. Lama-lama ini jadi dipakai area oleh iblis untuk mengintimidasi kamu, dan bilang bahwa you were born into a wrong family. Yang bilang bahwa gue gak kuat di keluarga ini, Tuhan salah taruh gue di keluarga ini, dan mengatakan udah gak sanggup, udah gak kuat. Bahkan berpikir untuk selesai aja. Mengambil nyawamu sendiri. Karena gak kuat sama tekanan dari keluarga. Ini yang mau saya bilang sama saudara dari mimbar yang kudus ini. Saudara tuh kuat loh bertahan sampai hari ini. Saudara tuh kuat loh. Sampai detik ini, sampai hari ini, saya gak tahu berapa belas tahun, puluhan tahun, mungkin 60-70 tahun saudara sekalian. Yang masih ada menanggung luka dari keluargamu. Tapi engkau bertahan sampai hari ini, datang ke gereja, masih meneguhkan imanmu kepada Tuhan, datang ke gereja, masih berpengharapan dalam Tuhan, kamu hebat. Kamu hebat. Banyak orang, kalau ada di posisi kamu, gak kuat. Tapi kamu kuat sampai hari ini. Yang pertama, yang menyatukan kita, we didn't get to pick our family. Kita gak bisa pilih keluarga kita. Yang kedua, yang menyatukan kita, we come from a dysfunction family. Kita datang dari keluarga yang disfungsional. Semua. Mau saudara berpikir kayaknya enggak deh. Kita ke gereja rajin kok tiap minggu kok. Aman kok kita di rumah. Ekonomi baik-baik aja kok semua kok, gak ada masalah kita semua. No. Setiap keluarga adalah keluarga yang dysfunctional. Bentuknya aja yang beda-beda. Bentuk disfungsinya aja yang beda-beda. Ada seorang anak tumbuh dari papa mama yang suka mukul. Papanya abusive. Pukulin mamanya, pukulin dia, pemabuk. Wah hancur deh pokoknya deh. Anak ini kemudian bertumbuh, dia bawa dendam kepada papanya. Waktu kecil dia gak berani ngelawan, dia gak bisa ngelawan. Dia takut sama papanya karena setiap kali dia mencoba untuk berdiri untuk mamanya, berdiri untuk dirinya sendiri, langsung bogem datang kepadanya. Dia menahan dendam kepada papanya dan kemudian dia memutuskan untuk berkarir jadi atlet UFC. Atlet itu tuh boxing, UFC, fighting gitu. Bahkan gini, setiap kali dia menang, setiap kali dia bertarung, ketika media tanya sama dia bilang dia membayangkan papanya.
Setiap kali dia mau pukul musuhnya, yang dia bayangin adalah muka papanya. Setiap kali dia masuk dalam arena, dalam ring pertandingannya, yang dia pikirin, yang dia ingat, yang dia bangkitkan kembali memorinya adalah memori ketika papanya pukulin dia, ketika papanya pukulin mamanya. Jadi yang memotivasi dia, nih ada tampilin gambar ya, namanya Francis Ngannou. Ini orang ragu-ragu pasti kalau ngomong Ngannou. Ini dia orangnya. My family. Jadi anak ini bertumbuh bahwa dendam kepada papanya. Banyak orang yang gini ya, kayaknya enggak kok papa mamanya kaya, ekonominya baik, kayaknya keluarga harmonis yang kalau di foto tuh tahu kan, template foto keluarga tahu kan, template foto keluarga kan, mamanya duduk, papanya ada di atasnya pegang bahu mamanya, terus anaknya semua dengan, padahal paginya baru berantem, padahal mamanya udah bilang senyum nggak? Apalagi kalau fotonya sama anak-anak. Saya tahu banget tuh foto sama toddler tuh. Kalau saudara kemarin banyak komen di Instagram saya yang foto Natal itu tuh. Yang selamat Natal panutanku, keluarga panutanku. Saudara nggak tahu kan itu gennya maju udah diem nggak gitu. Ngadep depan dulu, cepet senyum. Sekali aja. Semua yang saudara lihat, jangan tertipu sama apa yang kelihatan di luar. Semua keluarga punya bentuk disfungsinya beda-beda. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis ribuan ke atas, orang tua kita jatuh dalam dosa. Dan itu yang membuat semua umat manusia bobrok. Karena dari rootnya Adam dan Hawa, our original parents, juga dysfunction. Mereka sudah hidup dalam sinful nature karena kita semua berasal dari Adam. Kita semua keturunan dari Adam yang sudah bobrok dari sananya. Karena jatuh dalam dosa, maka kita semua dysfunction. The concept of family has never been the idea of man. Konsep keluarga, bukan ide keluarga, bukan idenya manusia. Bukan ide orang tuamu yang kalau Natalan suruh cepet-cepet nikah. Yang udah bilang, udah berapa umurmu nak sekarang? Ingatlah Inang, udah mau kepala 3 kau Inang. Mangoli maho. Udah pengen kali mamamu gendong cucu ini loh. Malu mama sama Eda itu. Udah 3 cucunya dia. Boleh juga saya logat Batak mulai bisa sekarang ya saudara ya. Bangga juga saya. Gak pernah pernikahan, keluarga, gak pernah menjadi konsepnya manusia. Idenya dari awal, dari pikirannya Tuhan. Tuhan yang ciptakan, dari kreativitasnya Tuhan, idenya dari Tuhan. And that's why God loves family. Dan itulah kenapa Tuhan mengasihi keluarga. Tuhan mencintai keluarga. God loves your family. Keluargamu itu bukan idemu, bukan inisiatifmu, bukan tuntutan sosial budaya. Keluargamu, pernikahanmu, orang tuamu adalah idenya Tuhan. Lahir dari buah pikirannya Tuhan. Makanya kenapa, gini loh, saudara mesti ngerti bahwa keluarga itu punyanya Tuhan. Konsepnya dari Tuhan. Makanya kenapa iblis berusaha, dunia berusaha untuk meredefine marriage. Dunia berusaha untuk mendefinisikan ulang apa itu pernikahan. Dengan apa? Ada keluarga yang mamanya dua-duanya perempuan. Dan mulai dinormalisasi sekarang. Bukan hanya, itu mah di Amerika, di Indonesia nggak ada. No. Saya ada kenal orang, dia punya anak. Papa mamanya, dua-duanya perempuan. Makanya orang berusaha untuk meredefine yang namanya pernikahan, yang namanya marriage, yang namanya keluarga. Makanya dunia berusaha menormalisasi yang namanya LGBTQ. Dari awal Tuhan menciptakan Adam and Eve, Adam dan Hawa. Bukan Adam and Steve. Dari awal makanya dunia berusaha untuk menormalisasi hal itu gitu loh. Supaya kenapa? Supaya gambarannya Allah, supaya konsepnya Allah, idenya Allah tentang pernikahan gak terjadi di muka bumi. Hancur di muka bumi. Dan orang-orang Kristen jadi skeptis sama pernikahan. Orang-orang Kristen jadi membenci konsep keluarga. Anak-anak Tuhan jadi benci sama keluarganya. Padahal itu sejak semula idenya Tuhan. Dari buah pikirannya Tuhan. Kita lihat yuk. Kejadian 1, 26, 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa
kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, seluruh bumi, segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Makanya saudara bingung gak sekarang ada katanya third gender. Non-binary. Orang gak mau disebut she or he. Maunya disebut them. Mereka gak mau di-define laki-laki atau perempuan. Terus kamu apa? Ya saya bukan laki-laki, bukan perempuan. Terus apa? Dengar baik ya, kalau kamu lahir dengan karakteristik, dengan hormon laki-laki, dengan karakteristik laki-laki secara biologis, then you're a man. Titik. Kalau kamu lahir dengan karakteristik perempuan, kamu punya rahim, kamu punya semua karakteristik yang menandakan kamu perempuan, then you're a woman. Jangan aneh-aneh deh. Diciptakan yang laki-laki dan perempuan. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas bumi. Sebelum Allah menetapkan nabi, sebelum Allah menetapkan rasul, sebelum Allah bangun gereja, sebelum Allah panggil gembala, sebelum Allah bikin ada presiden, pemimpin, pemerintah, yang pertama kali Allah buat keluarga. Family. Kita akan belajar lebih dalam hari ini. Saudara, kembali kita lihat ayat yang ke-26. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Kita. Kita belajar bahasa Indonesia. Kita. Banyak, lebih dari satu atau satu? Majemuk ya. Kita. Makanya kenapa di ayat ini, kalau saudara lihat dalam Alkitab bahasa Ibrani, dalam kitab Taurat, kata ini disebut Tuhan di dalam kisah penciptaan, pakai kata Elohim. Dalam bahasa Ibrani, dengan akhiran im, sesuatu yang dengan akhiran im, menandakan bentuk jamak, laki-laki. Di bahasa Ibrani itu kata benda tuh ada jenis kelaminnya, kayak bahasa Perancis, laki-laki perempuan. Yang pakai kata im, bentuk jamak laki-laki. Kalau pakai kata ot belakangnya, itu bentuk jamak perempuan. Elohim, satu hal yang menarik di sini. Eloh, Allah, ilah, him. Kita. Ini adalah konsep Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang menarik, Tuhan bilang, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya boleh minta tolong nggak? Bantuan, saya minta 3 orang laki-laki, 5 orang laki-laki. Siapapun boleh, 5 orang laki-laki, 1 orang perempuan, saya minta tolong. 3 orang laki-laki boleh? Yuk, siapa aja teman-teman pengerja, pemusik, siapapun, yuk. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yuk 3 lagi boleh? Pak David boleh? Pak boleh bantu saya nggak Pak? Tolong Pak, maaf Pak. Iya boleh Pak. Pak boleh Pak, 1 lagi Pak. Tolong Pak bantu saya boleh Pak. Bu pinjem ya Bu, sebentar izin ya Bu. Mau bahas keluarga nih Bu. Boleh ke sini? Oke. Gambaran. Baiklah kita. Ada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Elohim. Kita menciptakan manusia. Allah datang. Allah menciptakan, dia ciptakan Adam, manusia pertama. Let's say, Allah, jangan gerfit. Allah menciptakan manusia. Oke? Uti bentar dulu Ti, sorry Ti. Allah menciptakan manusia. Ini ada berapa? 3. Tar dulu ya, jangan dipotong nih. Jangan bilang Tuhan nih ke orang Kristen ada 3 nih. Oke, pribadi. 3 pribadi, 1. 3. Menciptakan, Allah menciptakan manusia. Berapa? 2. Udah menurut gambar dan rupa? Udah menurut gambar dan rupa? Belum. 3, si 2 nih. Makanya Allah bikin Adam tertidur, diambil tulang rusuknya. Kenapa Adam dibikin tertidur? Kalau Adam melek, gak mau pasti.
Jangan Pak, jangan bos, jangan bos, jangan. Udah cukup, udah tentram hidup kita, jangan ada yang bawel-bawel lagi di samping, maaf nih. Adam dibuat tertidur, diambil tulang rusuknya untuk berada di sisinya. Perempuan, bu, izin ya bu, saya juga perempuan nih bu. Bu maaf bu, kita gak diambil dari tulang kepala bu. Jadi kita bukan atasannya. Bukan kita yang perintah-perintah. Bukan kita yang jadi atasannya suami. Tapi Pak, baru tapi Pak nih. Lanjut nih. Tapi Pak, istrimu gak diambil dari tulang kakimu. Jadi jangan diinjek-injek. Kita diambil dari rusuk, sequel. Makanya diciptakan penolong yang sepadan. Diambillah perempuan diciptakan. Makanya dalam pernikahan gak bisa cuman suami dan istri doang. Kalian gak suami istri kan? Maaf ya. Ini kalau ada pasangannya saya gak maksud apa-apa. Makanya dalam pernikahan harus ada Allah dalam pernikahan. Supaya konsepnya Tuhan, gambar dan rupanya Allah direfleksikan dalam manusia. Makanya Yesus, Allah Putra, Alkitab sebut dengan mempelai pria. Mempelai pria. Makanya Roh Kudus, mempelai pria, Allah Putra. Makanya Roh Kudus disebut penolong. Penolongku diutus Bapakku, penolong. Istri diciptakan sebagai penolong. Sampai sini nangkep konsepnya. Makanya ketika baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Dalam pernikahan, dalam keluarga, gambar dan rupanya Allah direfleksikan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih semuanya. Makasih Pak. Terima kasih teman-teman semua. Dan yang menarik, Kejadian 1 Allah menciptakan. Kejadian 2 Allah ngomong, kasih perintah kepada Adam. Allah ciptakan Hawa. Ketika Hawa tercipta, refleksi gambarnya Allah muncul. Sempurna tuh ya yang tadi ya. Ketika Hawa muncul, masuklah Kejadian 3. Nagin. Iblis datang. Kenapa iblis muncul? Karena iblis lihat, wah gawat nih bos. Gambar dan rupanya musuh gua udah nyata di manusia. Gawat nih. Misinya Tuhan, kasihnya Tuhan, kesempurnaannya datang di manusia. Oke, this is my time. Saudara perhatiin gak di momen-momen dalam hidupmu? Kalau mau nikah, ada aja tantangannya. Iya bu, ada aja. Iblis muncul. Kalau saudara mau bertobat, saudara mau gereja, saudara mau melayani, saudara mau mulai memberi, saudara mau mulai bermurah hati, saudara mau mulai mengampuni, datang tuh iblis. Karena dia gak mau firman Tuhan digenapi dalam hidupmu. Makanya ketika godaan, ketika the attack comes, jangan nyerah, maju terus lawan. Ketahuilah kalau serangannya datang, ketahuilah bahwa kamu berada di jalan yang benar.